Nama saya Rebecca Inalburu Sioning. Nah, di sini kami akan membahas tentang seluk-beluk pengauditan dan peran SPKN dalam audit di pemerintahan Indonesia sendiri. Yang pertama-tama itu kita akan membahas tentang perbedaan pengawasan dan pemeriksaan atau bisa kita sebut auditing. Nah, secara konsepsional pelaksanaan pemeriksaan APBD ataupun APBN sangat berbeda dari aspek pengawasan. Istilah pemeriksaan atau auditing itu sendiri adalah sebuah istilah teknis profesional itu sendiri ya. Oleh karena itu secara teknis pemeriksaan APBN ataupun APBD hanya dapat dilakukan oleh institusi yang memiliki wewenang atau keahlian untuk melakukan audit itu sendiri. Jadi benar-benar harus terjamin ya guys ya. Nah, yang kedua itu kita akan membahas tentang jenis-jenis audit sektor publik. Nah, beberapa jenis audit sektor publik itu sendiri itu adalah standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN yang diatur dalam peraturan BPK nomor 1 di tahun 2017 adalah sebagai berikut nih. Yang pertama ada audit keuangan. Audit keuangan itu merupakan audit yang menjamin bahwa sistem akuntansi dan pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan berjalan dengan tepat ya guys ya, serta transaksi keuangannya itu tuh harus diotorisasi secara benar atau dicatat secara benar. Jadi benar-benar harus rinci, semua pengeluaran, semua pemasukan itu benar-benar harus rinci. Terus yang kedua itu ada audit kinerja. Nah, apa sih audit kinerja itu? Audit kinerja itu merupakan perluasan audit keuangan dalam hal menuju prosedurnya itu sendiri. Jadi benar-benar semua yang kinerjanya itu benar-benar di audit itu sendiri guys. Jadi mereka tuh kan semuanya punya jadwal untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Nah, jadi mereka tuh harus memiliki target gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anissa Nasution. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan teman saya, yaitu jenis-jenis audit sektor publik. Jenis audit sektor publik yang ketiga yaitu audit ekonomi dan efisiensi. Ini bertujuan untuk menentukan bahwa suatu entitas telah memperoleh, melindungi menggunakan sumber dayanya, seperti karyawan, gedung, ruang, dan peralatan kantor, secara ekonomi dan efisien. Juga menentukan dan mengidentifikasi penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis dan efisien. Selanjutnya, jenis audit efektivitas. Ini bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya, dan menentukan apakah entitas yang diaudit telah dipertimbangkan secara alternatif yang memberikan hasil yang sama dengan biaya paling rendah. Dan yang terakhir yaitu jenis audit investigasi. Ini merupakan kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periode tidak dibatasi, lebih spesifik pada area pertanggungjawaban yang diduga mengandung indikasi penyalahgunaan kewenangan. Nah, selanjutnya objek audit sektor publik. Objek audit sektor publik meliputi keseluruhan organisasi di sektor publik dan kegiatan yang dikelola oleh organisasi sektor publik tersebut dalam rangka pencapaian tujuannya. Setiap organisasi audit memiliki wewenang yang bertanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan sistem pendelegasian wewenang yang diselenggarakan pada organisasi tersebut. Dan selanjutnya yaitu ideologi audit sektor publik. Ideologi audit terdapat di negara demokratis, di mana negara harus bertanggung jawab atas integritas, kinerja, dan kepengurusan, sehingga pemerintah harus menyediakan informasi yang berguna untuk menaksirkan akuntabilitas serta membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Yang selanjutnya yaitu proses audit sektor publik. Proses audit yang dilakukan pada organisasi sektor publik memiliki beberapa konsep dasar. Konsep audit merupakan hal yang harus dilakukan pada saat pelaksanaan proses audit. Adapun konsep audit yang dimaksud yaitu yang pertama yaitu pembuktian. Pembuktian ini harus cukup bukti yang digunakan dalam proses audit.
yang merupakan bukti yang valid, yaitu yang memenuhi syarat formil dan material. Yang kedua yaitu memeriksa dengan hati-hati. Pemeriksaan yang dilakukan selama proses audit harus menggunakan kecermatan secara profesional sesuai dengan keahliannya. Yang ketiga yaitu penyajian yang wajar. Konsep audit penyajian yang wajar terkait dengan ketepatan akuntansi, pengungkapan yang cukup, dan kewajiban pemeriksaan. Konsep audit yang keempat yaitu bebas. Maksudnya mampu bertindak jujur dan objektif terhadap fakta dan penyajiannya. Dan yang terakhir yaitu berbuat atau bertindak sesuai dengan kode etik yang sesuai dengan etika profesi akuntan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin Lestari. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan audit sektor publik. Audit sektor publik ini merupakan jasa penyelidikan bagi masyarakat atas organisasi, publik, dan politikus yang sudah mereka bayar. Hal tersebut dapat memberikan keuntungan yang lebih besar, di mana janji yang dibuat oleh para politisi dapat diperiksa secara profesional oleh pihak independen. Selanjutnya, peran dan fungsi standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN. Peran SPKN ini yaitu memberikan patokan, pertahapan pemeriksaan pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara bagi pemeriksa. Dengan kata lain, SPKN ini disusun untuk menjadikan ukuran mutu bagi para pemeriksa dan organisasi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya mengenai isu dan tantangan dalam audit di pemerintahan Indonesia. Asersi laporan keuangan dan kinerja prosedur auditing, peristiwa kemudian dan kaitannya dengan prosedur auditing, asersi laporan keuangan, dan tujuan audit. Yang pertama itu prosedur auditing, yang kedua itu kode etik auditor sektor publik, dan yang ketiga permasalahan terkini auditor sektor publik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin dipertanyakan, kami persilahkan. Terima kasih.